Tapi sebelum nonton, jangan lupa klik tombol subscribe and loncengnya. Hai sahabat Aujon, welcome back with me, Nika Swandi in Fashion Corner. Kali ini aku akan kembali memberikan kalian ini referensi baju, bukan referensi sih, lebih ke jenis-jenis baju. Dan ini karena aku udah jarang banget kasih informasi mengenai fashion buat pria, jadi ini khusus buat kalian pria-pria ataupun buat kalian yang wanita nih yang sedang menonton. Kalian siapa tahu mau beliin ayah kalian, ataupun kalian mau beliin kakek kalian, mau beliin dosen kalian, mau beliin pacar kalian, atau ternyata calon menantu, calon mertua kalian nih, om kalian ya, calon-calon papa ya, siapa tahu papa mertua kalian mau beliin ini. Aku akan memberikan kalian informasi mengenai baju, ini model baju lebaran untuk pria gitu. Jadi untuk kalian para pria merapat, untuk kalian para wanita juga tetap merapat karena ini masih nyambung dengan fashion. Kalau gitu langsung aja tanpa berlama-lama, ada model baju yang pertama yaitu kemeja koko. Nah teman-teman, kemeja koko ini sebetulnya adalah ada dua kombinasi antara dua, yaitu baju koko dan juga kemeja pria biasa. Jadi kalau misalkan kalian mau beliin, atau misalkan kalian mau membeli buat diri kalian sendiri nih para pria, ini cocok banget buat kalian pakai ke acara baik itu informal maupun formal. Tapi mungkin lebih ke semi formal kali ya daripada informal, karena kalau misalnya informal kalian menggunakan kemeja itu kayaknya kalian terlalu rapih nantinya. Dan juga teman-teman, si kemeja ini bahannya juga bisa kalian adjust dengan kebutuhan kalian, karena kemeja itu kan balik lagi ya, kemeja koko ataupun kemeja-kemeja yang lainnya itu kan biasanya bahannya itu tergantung kualitasnya, itu tergantung yang harga yang disuguhkan. Jadi itu menurut aku pintar-pintarnya kalian untuk memilih apakah bahannya itu cocok di kalian dan juga potongannya cocok di kalian. Siapa bilang teman-teman untuk potongan-potongan itu hanya berlaku pada wanita? Kalian juga para pria ini penting banget buat kalian, apalagi kalau misalnya kalian mau terlihat lebih stylish lagi, kalian bisa banget pakai baju koko yang mungkin kalian mainin di aksennya kali ya, atau mungkin di warnanya. Tapi kalau kemeja koko paling warnanya warna-warna yang netral aja gitu ya, yang pernah aku lihat. Mungkin ada di bawahannya kali ya. Dan teman-teman, ini juga selain memiliki dua jenis lengan, yaitu lengan panjang dan lengan pendek, dia juga memiliki dua jenis kerah atau dua jenis potongan leher, yaitu ada V-neck dan juga round neck. Jadi ini tergantung kalian sukanya yang kayak gimana. Kalau menurut aku banyakan orang yang kalau mau pakai round neck ini itu lebih ke acara formal. Tapi kalau kalian mau yang lebih ke informal atau yang di bawahnya formal, semi formal, itu pakai V-neck menurut aku oke. Gimana nih kalian? Apakah kalian udah punya kemeja koko, ataukah kalian masih mikir-mikir mau beli yang lainnya, model yang lain? Jangan sedih, aku akan memberikan kalian model yang lainnya. Langsung aja kita ke model yang kedua. Model yang kedua adalah gamis. Nah teman-teman, si gamis ini nggak cuman buat wanita aja, dan juga si gamis ini bisa membuat kalian para pria terlihat lebih islami dan terlihat lebih kalau menurut aku ya teman-teman ya, gamis ini tuh oke banget buat kalian pakai di acara tertentu seperti Ramadan, seperti Lebaran. Itu menurut aku kan kayak Lebaran ini cuman kalian rayakan 1 tahun sekali, Lebaran yang berpuasa ini. Terus menurut aku, kenapa enggak kalian mau tampil beda? Karena mungkin aku melihat di lingkungan aku tuh orang-orang yang pakai gamis tuh masih minim banget. Dan teman-teman, siapa bilang gamis itu tidak bisa fashionable buat kalian, khususnya para pria? Karena gamis ini juga pastinya banyak menyediakan warna, dan juga bisa kalian padu-padankan dengan gaya kalian, mungkin di sepatunya. Karena kan gamis ya potongannya udah panjang. Jadi terus kalian juga bisa menggunakan gamis ini yang kalian cocokkan dengan occasion kalian. Kalian mau pakai lengan pendek biar terlihat lebih less formal, ataupun kalian mau pakai lengan panjang biar kalian lebih terlihat formal. Terus juga teman-teman, panjangnya juga bisa kalian sesuaikan. Ada yang cuma sebetis, ada juga yang sampai mata kaki. Atau biasanya kalau misalkan di wanita itu namanya maxi dress ya teman-teman ya, tapi beda halnya dengan gamis. Terus teman-teman, sekarang juga banyak banget produsen-produsen yang memiliki yang memproduksi si baju gamis ini udah berbagai variasi. Jadi balik lagi, kalian bisa memilih dengan sepuas kalian, tinggal kalian sesuaikan dengan, misalkan kalian mempunyai sepatu yang potongannya lebih tinggi gitu ya, semata kaki, ya kalian tinggal menyesuaikan aja gitu loh. Misalnya menurut kalian itu lebih cocok pakai
gamis yang semata kaki ataupun pakai gamis yang sebetis kalian lebih nyaman, ya udah just go with that gitu. Tapi aku saran nih teman-teman ya, kalau misalkan kalian ya khususnya para pria mau tips nih dari aku nih, aku memberikan kalian tips kalau kalian mau membeli gamis misalnya, kalian siapin dulu bahan-bahan yang lain. Bukan bahan-bahan sih, kayak misalnya nih, kalian udah tahu nih, kalian tinggal cari gamis doang. Berarti kan kalian udah punya sepatunya, kalian udah punya misalnya tas yang mau kalian bawa, ataupun kalian mau punya perintilan-perintilan yang lainnya yang akan kalian gunakan bersama si gamis itu. Saat kalian membeli gamis, mau memilih gamis, ya udah kalian pakai sepatu yang akan kalian gunakan saat lebaran. Kayak misalnya kamu udah menyediakan sneakers warna putih, terus kalian pakai saat kalian mau membeli gamis. Jadi kalau kalian mau beli si gamis itu, daripada kalian takut mengira-ngira kira-kira ini cocok gak ya pakai sepatu aku yang ini, atau enggak ini cocok gak ya pakai sepatu aku yang itu, atau bahkan baju ini cocok gak ya di aku, ya tinggal kalian pakai. Karena si sepatu sneakers yang akan kalian pakai di lebaran itu udah kalian gunakan, tinggal kalian lihat deh satu badan itu kan di kaca, kira-kira cocok gak ya aku pakai ini ke formal, atau cocok gak ya aku mau bertemu si A misalnya tapi pakai baju ini, kira-kira apakah proper. Nah itu bisa kalian sesuaikan nantinya. Itu dia ada sedikit tips dari aku buat kalian para pria. Dan teman-teman, ada lagi satu model baju lagi teman-teman, last but not least. Dan yang ketiga ini adalah bajunya, namanya modelnya kurta. Nah teman-teman, si kurta ini memiliki panjang yang hanya sepangkal paha. Jadi nggak panjang, dan kalian pastinya tetap harus memakai bawahan atau celana ya teman-teman ya. Kalian kan nggak mau ya kayak kalian pakai daster, apalagi kalian mau pergi lebaran, mau merayakan bulan suci ini. Dan teman-teman, si kurta ini juga bisa kalian pakai secara fashionable, itu karena sekarang kurta ini, bukan sekarang sih, memang si kurta ini memiliki bahan yang bervariasi dan juga aksen motif yang bervariasi. Kalian tinggal memilih aja nih, apakah kalian mau yang batik, ataukah kalian mau yang etnik, ataukah kalian mau yang hanya warnanya campuran 2 warna atau 3 warna, atau bahkan kalian mau yang satu warna aja. Itu kan tinggal kalian gimana kalian suka sama si kurta ini. Tapi menurut aku kurta juga oke banget buat kalian pakai sebagai baju formal ke acara. Bahkan menurut aku kalau ke acara semi formal atau bahkan informal ya teman-teman, sekedar kalian mau pergi aja sama teman kalian, mau main di bulan Ramadan biar kelihatan Ramadannya, biar kerasa vibes Ramadannya, atau mungkin nanti setelah bulan Ramadan kalian mau pakai kurta ini, menurut aku masih oke banget gitu ya. Sama lagi, balik lagi, tinggal kalian sesuaikan dengan bawahannya, jangan sampai kalian nggak pakai bawahan. Nah teman-teman, menurut aku nih, kalau kalian udah memutuskan modelnya, apakah kalian mau di antara 3 ini, misalnya mau gamis, kalian harus memilih bahannya nih teman-teman. Apakah bahannya cocok di kalian, apakah bahannya ini adem di kalian atau enggak. Nah aku ada juga nih informasi mengenai bahan-bahan saat kalian apakah kira-kira yang cocok di kalian, apakah bahannya adem ataukah enggak. Langsung aja ke bahan yang pertama. Bahan yang pertama adalah bahan katun. Nah teman-teman, si bahan katun ini sebenarnya yang paling paling umum lah ya, apalagi ini katunnya gak cuman saat lebaran doang, memang saat kita sehari-hari juga banyak kita menggunakan baju yang bahan dasarnya katun. Nah katun ini memiliki yang kita tahu adem dan juga mudah menyerap keringat dan juga lembut. Jadi kalau menurut aku, kalau kalian pakai bahan katun untuk di model baju lebaran kalian, menurut aku oke banget. Dan kalian juga tinggal sesuaikan nih teman-teman, ada katun toyobo yang cukup tebal dan glossy, ataupun ada katun-katun yang lainnya, misalnya kayak katun India dengan permukaan mengkilap, ataupun mungkin katun Jepang juga ada yang sangat halus teksturnya. Jadi kalian tinggal memilih aja teman-teman bahan katunnya mau yang kayak gimana, apakah kalian mau ke informal atau kalian mau ke semi formal atau kalian mau ke acara formal sekalipun, kalian tinggal memilih si bahan dasarnya itu. Tapi teman-teman, kekurangan si katun ini, mereka ini mudah kusut. Jadi kalian ini harus benar-benar memeriksa apakah katun ini yang akan kalian gunakan udah disetrika atau belum, ataukah kalau misalkan kalian agak gerasak-gerusuk, pastikan cara duduknya, atau mungkin kalian jangan, kalau udah pakai katun ini kalian mau pergi rapi gitu ya ke satu acara, jangan kalian pakai tiduran lagi di tempat tidur, nanti yang ada kusut lagi. Percuma kan kalian udah disetrikain terus kalian pakai tiduran, nanti yang ada kalian dimarahin sama yang nyetrika bajunya, kan capek ya. Itu dia, tadi ada kekurangannya tapi cuma satu, tapi overall menurut aku katun aman. Nah teman-teman, lanjut aja kita ke bahan yang kedua, yaitu bahan Balotelli.
Nah teman-teman, si bahan Balotelli ini menurut aku cocok banget buat kalian yang mau tampil lebih rapih lagi. Kalau misalkan katun ini memang ya kita tahu lah ya bahan katun itu kayak gimana, karena sehari-hari pun kita nggak di special occasion bahan dasarnya rata-rata katun. Tapi si Balotelli ini bahannya itu lebih terlihat ke formal atau kalian bisa terlihat lebih rapi gitu ya. Jadi mungkin akan meningkatkan kegantengan kalian, kepercayaan diri kalian di depan wanita-wanita yang ingin kalian pikat saat lebaran ya. Karena teman-teman, tapi si bahan Balotelli ini walaupun oh ya aku belum jelasin ya, si bahan Balotelli ini tuh tidak mudah kusut, dia juga tidak menerawang karena serat-seratnya yang rapat. Tapi teman-teman dia ini tebal, tapi meskipun dia tebal, dia juga gampang untuk menyerap keringat. Tapi balik lagi ya, itu preferensi kalian. Ada orang yang kurang nyaman dengan bahan yang tebal karena memang walaupun walaupun bahannya udah menyerap, tapi kalau misalkan kalian emang udah nggak nyaman aja, kayak mudah kepanasan gitu ya kan seberapa sih yang bisa baju ini tampung keringat kita ya kan. Jadi itu balik lagi ke preferensi kalian, apakah si bahan Balotelli ini nyaman untuk kalian atau enggak. Jadi aku saranin kalian pergi sendiri ke toko buat kalian lihat bahannya, kalian raba-raba, unless kalian punya bahan di rumah dan kalian emang udah tahu gitu ya. Jadi daripada kalian kayak memilih kucing dalam karung gitu ya, kalian cuma melihat informasi sedikit aja. Jadi mendingan kalian pergi langsung ke tokonya dan kalian cobain apakah itu cocok di kalian atau tidak. Nah teman-teman, aku punya satu bahan lagi nih buat kalian pertimbangkan di antara Balotelli dan juga katun yang tadi. Bahan yang ini adalah bahan linen. Nah teman-teman, si bahan linen ini juga udah sering banget kita dengar ya teman-teman ya. Tapi sekali lagi mungkin buat para laki-laki kalian nggak tahu bahan linen ini kayak gimana, aku jelasin lagi. Jadi berbeda dengan si Balotelli yang tebal, si linen ini bisa kalian pertimbangkan untuk baju lebaran nih teman-teman, karena dia lebih tipis pastinya daripada si Balotelli itu. Jadi mungkin kalau kalian udah bosan pakai katun tapi Balotelli terlalu tebal buat kalian, linen lah pilihan yang pas buat kalian. Terus teman-teman, si bahan linen ini selain dia ringan dan adem, bahan linen juga berat tebal. Jadi kalian kalau misalnya adem lah gitu ya, bahannya udah pasti karena namanya juga berat tebal. Terus walaupun begitu teman-teman, tapi mereka ini juga tetap bisa terlihat terlihat rapi dan terlihat formal kalau kalian padu-padankan dengan baik. Tapi ya jangan kalian pakai linen atasannya, bawahannya kalian hanya pakai celana pendek ya, aduh ambiar itu ya nanti ya kelihatan stylenya kalian. Jadi kalian pastiin padu-padannya dengan baik juga si bahan linen ini, karena sayang kalau kalian udah pakai bahan linen, apalagi kalian udah research ternyata tentang linen ini, tapi kalian padu-padaninnya dengan bahan bawahan yang masih kurang, ya itu kan nanti akan menurunkan fashion kalian sendiri. Jadi menurut aku kalian padu-padankannya dengan baik juga. Terus teman-teman, kekurangannya si linen ini sayangnya bahan linen ini mudah kusut. Jadi kalian juga sama kayak si Balotelli ini, jangan ataupun kayak si katun tadi, jangan kalian udah disetrikain atau kalian setrika sendiri capek-capek yang nggak pernah setrika, tapi demi kalian tampil oke saat lebaran, kalian mau pergi ke tempat pacar kalian, jadi kalian setrika dulu. Terus kan apalagi setrika itu panas ya, apalagi buat orang yang baru nyetrika itu kan kayak agak berbeda aja gitu. Jadi kalian ternyata habis nyetrika kalian pakai, tapi karena kalian pakainya itu saat kalian keadaan capek, kalian pakai tidur lagi, ya udahlah ya, itu akan kusut lagi karena baju linen ini mudah kusut tadi seperti udah yang aku bilang tadi. Jadi pastiin kalian berhati-hati dan setrika saat kalian mau gunakan teman-teman. Siapapun yang setrikain ya udahlah ya, nggak apa-apa, yang penting kalian itu pakai baju yang rapih dan pakai baju yang kelihatan kalian ganteng gitu teman-teman. Nah teman-teman, itu dia tadi, selain model aku udah menjelaskan tentang bahan-bahan yang bisa kalian pilih dan kalian pertimbangkan. Jadi gimana nih, apakah kalian sudah menentukan pilihan kalian ataukah kalian masih mau mencari-cari lagi bahan yang lain? Kalaupun kalian masih mau ataupun kalian masih ada yang mau ditanyakan mengenai detail bahan, boleh banget nih kalian tinggal tulis di kolom komentar. Nanti akan aku jawab mungkin di episode berikutnya. Jadi jangan lupa untuk saksikan terus Fashion Corner, pastinya bersama aku Yuni Keswandi dan hanya ada di Eljon TV. See you sahabat Eljon. Hai, udah selesai nonton kan? Jangan lupa klik tombolnya.